Bab 8 Fantasi 2 Peperangan yang berkelanjutan. Penyihir-penyihir salju yang berasal dari kerajaan kutub Snorsea akhirnya melakukan perjalanan menuju kerajaan api Hellfire. Setelah mereka tiba, mereka pun membuat rencana strategi penyerangan untuk mengambil alih kerajaan pegunungan Grace. Rencana awal yang akan dilakukan adalah menghadang pengaruh sihir dari para penyihir es, dan itu adalah tugas para penyihir salju untuk maju. Kemudian, dengan kekuatan para satria-satria emas dan satria-satria perak kerajaan api Hellfire masuk untuk melawan prajurit dari kerajaan langit Scrolly. Rencana yang akan dijalani tentunya tidaklah mudah. Banyak resiko yang nanti akan dihadapi. Para penyihir salju hanya berharap semoga dengan sihir yang mereka kuasai dapat membuka jalan bagi para satria-satria kerajaan api Hellfire untuk bergerak masuk. Apalagi setelah mendengar kabar bahwa Lady Gladys sudah dijadikan sandera, yang mungkin akan menjadi kelemahan Pangeran Victron. Mengetahui orang yang dikasihinya telah menjadi sandera, Pangeran Victron menjadi resah. Dirinya tidak dapat berkonsentrasi menghadapi peperangan ini. Apalagi yang dipikirkannya hanyalah keselamatan orang yang dicintainya itu. Andai saja bisa ditukar dengan nyawanya, Pangeran Victron akan rela melakukannya demi orang yang dicintainya. Saatnya mendekati kerajaan pegunungan Grace. Berbaris di bagian depan, para penyihir salju bersiap dengan mantranya untuk menggempur pertahanan dari penyihir es. Dengan sigap, para penyihir salju membentengi para ksatria-ksatria dari kerajaan api Hellfire untuk maju masuk ke dalam dan berhadapan dengan prajurit kerajaan yang Scrolly. Dengan energi yang sama kuat dimiliki kedua penyihir, akhirnya pemimpin penyihir salju dan penyihir es mengadu kekuatan. Penyihir salju Stranflock dan penyihir es Zaldes bertarung mengeluarkan kemampuan mereka, dan peperangan pun akhirnya dimulai. Ketika perjalanan telah menuju gerbang depan kerajaan pegunungan Grace, para kesatria-kesatria kerajaan api Hellfire telah disambut oleh ribuan prajurit dari kerajaan langit Scrolly. Pertahanan mereka cukup kuat sehingga membuat Satria kerajaan api Hellfire kewalahan. Tapi perjuangan belum terhenti bagi Pangeran Victron. Meski melihat satria-satrianya sudah banyak yang berguguran, dia tetap bertahan menerobos masuk ke dalam kerajaan pegunungan Grace. Tiba-tiba langit menjadi gelap, gemuruh langit terdengar. Awan-awan hitam menggempur mendekati kawasan peperangan. Peperangan yang berlangsung di kerajaan pegunungan Grace. Tiba-tiba mereka semuanya berada di padang gurun yang tandus. Apalagi ketika dilihat di depan mata, ribuan pasukan pembajak dan pemburu dari kerajaan Gunung Front ada di hadapan mata mereka. Pangeran Victron keheranan dan hampir menyerah. Bagaimana tidak, dengan jumlah pasukan satrianya yang semakin menipis, kini dia juga harus menghadapi ribuan pasukan lagi. Keluarlah seorang ratu yang cantik jelita, dan dia mengumandangkan bahwa dia datang untuk mengusir keberadaan kerajaan langit Scrolly. Mendengar hal itu, Pangeran Victron seperti mendapatkan sebuah harapan besar. Kini semangatnya kembali membara. Kerajaan yang kembali menampakkan kehadiran Ratu Varta di medan perang antara kerajaan langit Scrolly dan kerajaan api Hellfire adalah permintaan dari seseorang yang mendatanginya secara langsung. Pada saat itu, Sen dan Flagonlah yang datang menemuinya setelah mendapatkan kabar dari penyihir salju Stranflock tentang peperangan ini. Sen berpikir dengan bantuan Ratu Varta tentu saja dapat memperkuat perlawanan kepada kerajaan langit Scrolly. Sen mengingat-ingat di mana dia bisa terjebak di istana kerajaan Gunung Front. Akhirnya dia menemukan jalannya dan kembali bisa bertemu dengan para pembajak kerajaan Gunung Front, dan akhirnya mereka mempertemukannya dengan Ratu Varta. Shen mengatakan maksud tujuannya kepada Ratu Varta dengan resiko pertemuannya ini belum tentu bisa berhasil, tapi Shen tetap harus berusaha. Ratu Varta berpikir sejenak mendengar tawaran Shen. Selama ini bukan tanpa alasan, Ratu Varta menghilang dari dunia, hingga semua beranggapan kalau bangsa mereka punah. Itu karena mereka ingin hidup dengan tenang tanpa bayang-bayang dari kerajaan langit Scrolly yang ingin menguasai harta kerajaannya. Tapi ini adalah kesempatan yang bagus. Ada 3 kerajaan yang sedang melawan kerajaan langit Scrolly, yaitu kerajaan pegunungan Grace, kerajaan api Hellfire, dan kerajaan kutub Snorsea. Tentu saja
Jika dengan bergabung kerajaan Gunung Front, kesempatan untuk mengalahkan kerajaan Langit Scroll semakin besar. Maka dengan pertimbangan yang berat, dia ambil kesempatan ini dan akhirnya memutuskan untuk ikut bergabung melawan kerajaan Langit Scroll. Sen pun lega mendengarkan keputusan ini. Ratu Fata pun memberikan komando untuk mengumpulkan semua pemburu dan pembajak untuk segera merapatkan barisan menuju kerajaan pegunungan Gresi, dan untuk memperkuat pasukannya, Ratu Fata membebaskan Lady Gerdas dan Pangeran Gregory untuk ikut berperang sebagai timbal balik dari hukumannya, dan mereka pun menyetujuinya. Menembus pertahanan kerajaan Langit Scroll. Dengan bertambahnya pasukan dari kerajaan Gunung Front, akhirnya sisa dari para satria dari kerajaan Arthur Fire dan para penyihir salju dari kerajaan Kutub Semua berhasil menembus masuk ke dalam istana kerajaan pegunungan Gresi. Paling terdepan, Pangeran Victron memimpin. Ratu Farta dan penyihir salju Sandflok berhasil memasuki menara istana, di mana Raja Remondas menawan anggota kerajaan pegunungan Gresi. Raja Remondas tentu saja menawan Lady Gladys, bagaimanapun dia adalah orang paling berharga di kerajaan pegunungan Gresi, seorang calon ratu. Tidak ada niatan Raja Remondas untuk menjadikan Lady Gladys tawanan, justru dia akan menunggu waktu yang tepat untuk membunuhnya di depan semua orang, untuk menunjukkan kekuasaannya telah menaklukkan kerajaan pegunungan Gresi. Semua sudah berhadap-hadapan. Raja Remondas dengan angkuhnya menanti kedatangan para pimpinan kerajaan. Pangeran Victron melihat pujaan hatinya terluka, sakit hatinya. Meski Kiran mencoba untuk melepaskan diri dari genggaman Raja Remondas, tapi usahanya tidak berhasil. Raja Gregoria sudah memohon untuk Raja Remondas melepaskan anaknya, tapi tentu saja tidak dihiraukannya. Ratu Farta dan Pangeran Victron yang pertama kali menyerang Raja Remondas. Sayangnya serangan itu tak berarti sama sekali. Memang Raja Remondas memiliki kekuatan yang sakti. Dia bisa menghalau serangan itu dan balik menyerang pada Ratu Farta dan Pangeran Victron. Mereka pun terkulai terjatuh akibat terkena serangan Raja Remondas. Raja Remondas mengintimidasi dan menantang siapapun yang berani maju. Kali kesempatan diberikan kepada Pangeran Victron. Raja Remondas meminta Pangeran Victron untuk berlutut dan mengakui kekuasaannya dan menyerah. Tapi meski luka, Pangeran Victron tidak mau berlutut untuk mengakui kehebatan Raja Remondas. Raja Remondas marah dan dia beri peringatan kepada Pangeran Victron. Dia membunuh Lady Ledydas tanpa peringatan dan aba-aba. Satu serangan mengenai Lady Ledydas, dan Lady Ledydas tentu saja langsung terkapar. Raja Remondas mengancam jika satu kali lagi dia menolak tidak mau berlutut, dia akan membunuh Lady Gladys. Kiran berontak, tapi tak ada yang bisa dia lakukan. Cengkaman kuat itu malah hanya lebih menyakitkannya. Melihat kekejaman Raja Remondas membunuh Lady Ledydas, akhirnya Pangeran Victron mengalah. Rasa cintanya kepada Lady Gladys tidak membuat keegoannya mengendalikannya. Dengan rasa sudah tidak bisa memiliki kekuatan melawan Raja Remondas, Pangeran Victron berlutut. Seorang pangeran yang memiliki kesaktian dan gagah berani ini berlutut di hadapan Raja Remondas. Semua dilakukan demi cintanya. Raja Remondas puas melihat musuhnya bertekuk lutut. Ratu Farta yang melihat kejadian itu sangat kecewa. Dia sudah mengorbankan segalanya demi menaklukkan Raja Remondas, tapi salah satu sekutunya malah mengakui kesalahannya. Ratu Farta dan penyihir salju Sandflok bersiap-siap melakukan penyerangan, tapi Pangeran Victron menghadang serangan mereka. Dia tidak ingin jika Lady Gladys yang ditawan akan ikut terbunuh karena serangan itu. Meskipun Pangeran Victron sudah mengakui dia menyerah, dia diserang kembali oleh Raja Remondas hingga sekarang. Melihat Pangeran Victron tersungkur, hati Kiran merasa tersakiti. Dia tidak menyangka begitu besar cinta Pangeran Victron padanya, hingga dia bisa bertekuk lutut kepada musuhnya. Akhirnya dengan kekuatan maksimalnya, Raja Remondas mengeluarkan energi dari air warna merah, hendak memusnahkan musuh-musuhnya yang berada di tempat itu. Di saat kekuatannya berada di puncak dan akan memusnahkan musuh-musuhnya, Sein dengan aura hijaunya datang, menghadang Raja Remondas dan menariknya hingga membantingnya dan menyerangnya bertubi-tubi. Tapi Raja Remondas pun bangkit dengan cepatnya, menangkis lagi serangan Sein dan berbalik menyerang Sein. Dengan kekuatan yang berwarna merah, mereka pun beradu kekuatan antara aura merah dan aura hijau.
Semua yang berada di sana keheranan melihat sosok satria aura hijau itu. Mereka tidak mengenalnya. Kak itu adalah Sen yang kini berambut panjang berwarna hijau dan berbola mata bersinar hijau. Hanya Fragon dan Kiran yang mengetahuinya. Kiran sangat khawatir melihat kekasihnya datang untuk berjuang melawan Raja Remondas. Raja Remondas mulai kewalahan menerima serangan, dan didatangkannya lah makhluk seperti burung raksasa berlidah dan berekor api bernama Phoenix dari langit berwarna merah. Dia adalah tunggangan Raja Remondas. Raja Remondas menaiki Phoenix, dan Phoenix itu dengan cakarnya menarik membawa juga Sen ke atas langit. Tiba di atas langit, burung Phoenix itu melepaskan Sen jatuh ke arah ke tanah. Dengan sergap Fragon terbang untuk menangkap Sen. Tapi serangan Raja Remondas mengenai Fragon dan Fragon pun terjatuh dan terluka cukup parah. Sen yang jatuh dari ketinggian membuat siapapun yang melihatnya dari bawah merasa kengerian. Apalagi Raja Remondas dari atas tunggangannya masih melontarkan serangan-serangannya. Tiba-tiba langit bergemuruh. Terdengar teriakan sesosok makhluk lain muncul dari atas langit, mengeluarkan aura dan sinar kehijauan. Makhluk itu menangkap Sen sebelum jatuh ke tanah. Sen pun menungganginya dan kembali naik ke atas langit menghampiri Raja Remondas dan tunggangannya. Rius, makhluk hijau itu mengeluarkan semburan api hijaunya mengenai makhluk itu. Dan Sen dengan kekuatannya menyerang Raja Remondas hingga jatuh ke tanah. Dan serangan terakhir membuat Raja Remondas mati dengan cara yang mengerikan. Makhluk berbentuk naga berkepala singa itu memberi hormat kepada Sen. Dia ternyata adalah tunggangan satria aura hijau. Itulah geras Sen yang baru. Makhluk kannya padanya. Makhluk itu mengatakan bahwa dia adalah Rius, salah satu makhluk tunggangan dewa. Setelah itu Rius pun terbang menghilang kembali ke atas langit. Dengan kematian Raja Remondas, semua perang berakhir. Sisa pasukan kerajaan langit Sukawi kabur menjauh dari kerajaan keturunan Gleisi. Para penyihir es pun pergi meninggalkan arena peperangan. Para penyihir salju yang masih hidup mengerahkan kekuatan mantranya untuk mengobati seluruh pasukan dan prajurit juga satria-satria yang terluka. Kiran memeluk Sen. Saat itu Sen sudah berubah kembali menjadi biasa. Rambutnya memendek berwarna coklat kembali, begitu pula dengan bola matanya kembali menjadi coklat kembali. Semua menyaksikan ternyata satria aura hijau itu adalah Sen. Kiran melepaskan pelukannya. Dia teringat akan Pangeran Victron yang terluka karena sudah membelanya. Kiran menutup mata Sen. Kiran menatap mata Sen dan mengatakan dia harus menyelamatkan Pangeran Victron. Penyihir salju Srenfok sedang berusaha mengobati luka serius yang dialami Pangeran Victron, tapi sayang lukanya sudah cukup parah. Kiran mendekatkan dirinya. Dia merangkul Pangeran Victron. Pangeran Victron dengan kebata-bata mengatakan betapa besar cintanya pada Lady Gladys. Kiran pun tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Setelah mengatakan itu, Pangeran Victron menutup matanya dan dia mati di pelukan Kiran. Kiran menangis. Memang bukan cinta yang dirasakan kepada Pangeran Victron, tapi pengorbanan Pangeran Victron yang begitu besar membuatnya terharu. Entah mengapa, kesedihan muncul di hatinya. Perasaannya sedih melihat kepergian Pangeran Victron. Sen pun mendekati dan memeluk kekasihnya yang bersedih.